Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelompok korosi sumuran akan mempresentasikan makalah kami, PowerPoint kami. Yang pertama, pengertian dari korosi sumuran adalah bentuk korosi lokal di mana terjadi kerugian logam dalam bentuk lubang dengan penampang relatif kecil untuk permukaan terbuka secara keseluruhan. Sebagian besar permukaan sering menderita kerugian logam sedikit atau tidak ada. Penetrasi bisa begitu besar sehingga dinding dapat benar-benar berlubang, sehingga kebocoran atau penetrasi bisa berhenti di kedalaman tertentu, atau berhenti dan kemudian restart. Untuk komponen di bawah tekanan tarik, lubang dapat inisiasi situs untuk retak, yang kemudian dapat tumbuh dengan kecepatan tinggi, akhirnya berakhir dengan kegagalan atau terputusnya bagian. Faktor penyebab. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya korosi jenis sumuran pada logam antara lain adalah adanya cacat sejak pembuatan logam, adanya elektrolit yang diam di dalam logam cenderung dapat menyebabkan terjadinya korosi, adanya garam-garam klorida pengoksidasi yang terlarut dalam lingkungan pada logam seperti FeC13, CuC12. Faktor metalurgi seperti sensitisasi pada baja, tahan karat, austenitik, dan perlakuan dingin menambah kemungkinan terjadinya serangan korosi sumuran. Mekanisme terjadinya karena suatu pengaruh fisik maupun metalurgis, adanya presipitasi, karbida, maupun inkusi. Maka pada permukaan logam terdapat daerah yang terkorosi lebih cepat dibandingkan lainnya. Kondisi ini menimbulkan pit yang kecil, pelarutan logam yang cepat terjadi dalam pit. Saat reduksi oksigen terjadi pada permukaan yang rata, pelarutan logam yang cepat akan mengakibatkan pindahan ion Cl. Kemudian di dalam pit terjadi proses hidrolisis seperti pada surface corrosion yang menghasilkan ion H+ dan Cl-. Kedua jenis ion ini secara bersama-sama mempercepat terjadinya pelarutan logam sehingga mempercepat terjadinya korosi. Mekanisme reaksi yang terjadi yaitu pada mulut pit terjadi oksidasi FeOH+ dan Fe2+ oleh oksigen terlarut. 2 FeOH+ ditambah setengah O2 ditambah 2H+. Jadi 2 FeOH2+ ditambah H2O. 2 Fe2+ ditambah setengah O ditambah 2H+. Jadi 2 Fe3+ ditambah H2O. Diikuti dengan hidrolisis dari produk reaksi di atas. FeOH2+ ditambah H2O menjadi FeOH+ ditambah H+. Fe3+ ditambah H2O menjadi FeOH2+ ditambah H+. Lalu terjadi presipitasi magnetit Fe3O4 dan karat. 2 FeOH2+ ditambah Fe2+ ditambah 2H2O jadi Fe3O4 plus 6H+. FeOH2+ ditambah OH- menjadi FeOOH ditambah H2O. Di luar pit terjadi reduksi dari oksigen terlarut. O2 plus 2H2O ditambah 4 elektron jadi 4 OH- dan reduksi karat menjadi magnetit. 3 FeOOH plus elektron negatif menjadi Fe3O4 plus H2O plus OH-. Dengan adanya reaksi di atas, pada daerah sekitar sumuran cenderung untuk menekan laju korosi karena daerah OH-. Daerah tersebut terpasivasi dengan naiknya pH akibat timbulnya ion OH-.
Dengan kata lain, sumuran secara katodik melindungi bagian lain dari permukaan baja. Terkadang pada dasar sumuran terdapat larutan terlarut dari garamnya seperti kristal FeCl2, 4H2O. Oleh karena korosi sumuran memiliki kecenderungan untuk terjadi di bawah permukaan, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih hebat dibandingkan dengan di permukaan. Sehingga dapat dikatakan korosi sumuran sebagai periode perantara terjadinya korosi merata. Contoh kasus. Logam yang bisa membentuk lapisan pasif seperti stainless steel dan aluminium merupakan logam yang paling rentan terserang korosi pitting. Korosi pitting efeknya tidak meluas, namun terjadi hanya di satu titik saja. Dan terus sampai ke dalam sehingga seiring semakin terkorosinya material, maka bagian yang terkorosi akan membentuk cekungan seperti sumur. Sesuai dengan gambar 2-6, bentuk rongga hasil dari korosi pitting terdiri dari 7 bentuk. Kemudian ini untuk gambar narrow deep, elliptical, wide shallow, subsurface, undercutting, horizontal, dan vertikal. Penanggulangan dan pencegahannya. Yang pertama, logam mulia. Melapisi logam dengan logam mulia seperti perak, emas, atau titanium. Biasanya metode ini banyak untuk perhiasan ataupun konektor-konektor peralatan elektronik. Kelemahan dari metode ini tentunya adalah faktor biaya yang sangat tinggi. Yang kedua adalah coating dan lining. Cara ini dilakukan dengan melapisi logam dengan coating dan lining. Contoh coating adalah menggunakan cat, misalkan cat poliureten atau PU, atau oli, kemudian lining menggunakan rubber ataupun fiber. Metode coating dan lining ini akan mencegah reaksi secara langsung antar logam dengan senyawa air atau oksigen di sekitarnya. Metode coating, terutama cat, adalah cara yang paling umum dilakukan oleh orang awam karena sangat mudah dan secara harga juga relatif murah. Yang ketiga, insulasi. Biasanya dilakukan untuk pencegahan korosi galvanik. Galvanik adalah perpaduan antara dua buah logam, misalkan pipa tembaga dengan besi, di mana di antara tembaga dan besi tersebut dapat diberikan insulasi seperti plastik, sehingga tidak saling bersentuhan secara langsung. Metode insulasi ini akan melindungi logam yang lebih mahal, untuk tidak mudah terkontaminasi dengan korosi logam yang lainnya. Secara biaya, metode ini relatif cukup murah, tetapi tidak mudah dilakukan oleh orang awam. Yang keempat, kimia inhibitor. Metode ini menggunakan bahan kimia tertentu yang digunakan untuk melapisi suatu logam. Biasanya digunakan untuk cooling system, radiator, ataupun genset. Metode ini juga relatif mudah dilakukan dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.